balik lagi ke sketchy car. Jadi kemarin saya bilang mau nunjukin soal moles ya. Ya, nih ada lagi barang baru. Ownernya sama kayak yang kemarin. Cuman kali ini nggak kita bongkar semua bodinya. Jadi cuman kita bersihin aja, kita poles sama kita koreksi dikit. Nah, video kali ini lebih ingin jelasin soal ngamplas atau sanding. Kita lihat motornya. Jadi ini motornya, saya nggak ngerti ini Jupiter Z tahun berapa. Yang jelas warnanya udah diganti. Ini sempat ganti warna berapa kali motor ini? Dulu warnanya gold, ya. Sekarang warna kuning kayak apa? Tupai 125Z. Jadi ada beberapa spot nanti yang bakal kita benerin. Mayoritas semua kondisi catnya bagus. Nah, kayak ini. Nanti kita benerin ya. Dan mungkin kalau kelihatan pantulannya ini, kalau kelihatan refleksinya ini kasar. Jadi nanti ini kita sanding. Ini cat yang paling lama nempel di motor ini. Sisanya semua baru. Ini motor daily, dipakai kerja juga sama orangnya, dipakai track day juga, makanya banyak soft kompot. Tapi ini ya ini gondol ya. Di stok belakang ISS. Tahu saya ini motor semuanya standar, semuanya orisinil, nggak ada perubahan di mesin. Cuman karbunya aja di setting, rem dan ini ya pakai underbone. Saya paling nggak suka motor bebek pakai underbone. Ini nggak nyaman sama sekali karena karena saya gemuk ya, jadi susah pakai motor underbone ini. Kalau saya naik motor ini kayak monyet. Terus stepnya kayak biasa, dicuci, dibersihin semua dulu, baru nanti dipoles. Apa harus hati-hati ketika sanding. Kita poles dulu. Nah, oke. Ini tadi udah lihat ngamplas ya. Nah, soal ngamplas, saya selalu pakai amplas 1000. Ya, pakai amplas 1000, 2000 boleh. Kalau memang alat polesnya kurang keras, pakai 2000. Jadi nanti supaya lebih lembut. Cuman mungkin ngamplasnya lebih lama. Ketika ngamplas, karena kita nggak pakai sanding block, ya karena mahal,
Kita bisa pakai apapun, sandal jepit dan lain sebagainya dibentuk kotak. Tapi karena ini objeknya kecil, kita nggak perlu. Jadi bisa dilihat ya, ada ini diamplas, ini enggak. Kenapa begitu? Karena saya nggak ngamplas semua bodinya. Yang mau saya kejar cuman bikin motornya kelihatan rapi. Jadi nggak semuanya diamplas, karena ketika semuanya diamplas saya nggak akan tahu hasilnya seperti apa nanti. Karena pasti ya nggak mungkin pakai ongkos saya biasanya. Jadi ini bukan full paint correction ya. Gimana caranya tahu sudah notok ya? Jadi sebenarnya tiap kertas amplas itu ada limitnya sendiri-sendiri. Nah, jadi misalkan amplas 1000 itu sampai seberapa, amplas 500 sampai berapa. Nah, itu semua tergantung dari panelnya ya. Kalau repair kayak begini nggak mungkin pakai 500 ya. Ini pakai 1000, 2000, 5000 atau ke atas. Fine grade ya. Nah, biasanya kerasa dari tekstur. Kalau kayak ini yang udah diamplas. Saya tunjukin yang belum diamplas. Ini kasar ya. Cirinya ada di suara amplas, kertas amplasnya ya, kertas. Gampangnya ini, ketika kertas amplas itu sudah katakan udah jadi hasil 1000 misalkan, biasanya suaranya berubah, kayak jadi desis, sek sek sek, dan kemudian terasa di tangan juga terasa halus. Itu di situ. Kalau masih kasar kayak bunyi srok srok srok, nah itu berarti belum. Wow, Tom. Ketika ngamplas, yang mau dicari hasil ngamplas itu gimana? Kayak begini. Wah, kameranya bisa lihat nggak sih? Jadi yang mau dicari adalah kabut ya. Kabutnya rata. Kalau masih keluar kayak begini, kayak gini ini, artinya masih ada high spot ya, yang belum rata. Apakah bisa dipoles? Bisa, tapi emang nggak perfect. Mau perfect ya harus diamplas lagi. Jadi nanti ini saya amplas lagi supaya kelihatan bedanya. Nah, tapi intinya ngamplas itu kayak begitu. Nah, kemudian pakai air ya, usahakan basah, air sabun boleh. Kemudian terakhir, jangan lupa selalu bersihin kertas amplas, karena deposit kotoran dari cat yang nempel itu bikin kerjanya makin sulit. Oh ya, terus ini biasanya orang-orang yang sudah nafsu ngamplas, saran saya gini, ketika ada tekuan begini, ini jangan diamplas. Kalau kalian takut sudut, ini jangan diamplas, karena cat itu biasanya di sini tuh tipis. Setiap tukuan tipis, karena kita nggak tahu tukang catnya nyemburnya gimana ya kan. Kayak ikutin begini atau langsung begini aja, kan kita nggak tahu. Jadi usahakan kayak lipetan-lipetan begini, mending nggak usah diamplas, biarin aja ya. Kecuali emang mau repaint ya itu beda lagi. Tapi kalau kayak kita mau benerin kayak begini, jangan semuanya jangan diamplas ya. Jangan semuanya diamplas. Jadi perhatikan siku begini-begini, mending biarin aja. Dan ini jangan diamplas, kita pinggirin aja di sini. Karena nanti ketika dipoles ya, pakai polisher pasti hilang ya, pasti hilang. Jadi itu. Kemudian ya nggak jauh beda sih, beginilah. Cuman intinya di situ, kalau ngamplas ya hati-hati, karena stripping ini kalau bisa jangan sampai kena. Jadi nggak apa-apa misalkan di sini masih ada bekasnya belum diamplas gitu, nggak apa-apa, karena nanti pasti ketutup mesin poles ya. Beberapa tahun saya belajar detailing, kebanyakan prinsip orang adalah harus 100% perfect. Nggak harus 100% perfect. Inti dari detailing itu merubah kondisi A ke kondisi B, dalam arti progres. Mau yang dibawa itu cuma 10%, 20%, itu udah detailing ya. Cuman lagi-lagi yang tergantung harganya berapa, ongkos kerja, itu semua pengantin, itu semua instrumen lain. Cuman itu ya begitu ya. Jangan terlalu berpatok, harus enggak ya. Penting kita bikin rapi, apa yang kelihatan visual terutama gitu. Karena percaya semua detailer itu kayak begitu ya. Jadi nggak semuanya mereka kerjain. Ada limitasi di mana mereka nggak akan ngerjain gitu. Jadi jangan marah kalau misalkan lihat ini kenapa nggak, ya karena itu ya. Karena ada pengalaman. Jadi customer punya motor busuk banget. Saya nggak bisa moles motor itu 100%. Saya nggak mau. Kemudian dia marah, dia nggak mau bayar. Saya bilang, kalau ini saya bikin 100, yang kanan itu mentok cuma 50.
ini motor mau sampai jual kan, kalau saya bikin 100 sebelahnya 50 gimana, orang pasti makin curiga, jadi saya bikin rata gitu. Kalau mereka detailing yang mahal ya pasti ngecat, pasti dibawa ke tukang cat sama detailing mahal, makanya ada detailing harganya 1 juta 2 juta itu ya begitu ya. Jadi ya, jadi ini udah dipoles ya, jadi tinggal trim ini. Saya nggak tahu kameranya bisa lihat nggak, tapi warnanya bener-bener nyala ya. Jadi bentar. Ya kan, kelihatan kan kalau udah halus. Kayak tadi siang masih apa? Masih bergelombang. Sekarang tarikan lampunya udah halus. Ya. Di ya nanti siang besok siang saya tunjuk lagi sisanya. Ini besok hari setelah ya. Udah selesai. Ini ya, ini yang kemarin tadi saya bilang pantulannya udah beda ya kan. Ya kan. Ah, kita kita bawa keluar dulu, kita foto-foto ya. Sebelum makin panas, karena panas sekali di sini. Ya, kita udah saya suka ke tempat ini dari saya kecil. Kalau mungkin orang Sidoarjo mungkin tahu ini di mana. Cuman iya, kalau ada noise, minta maaf ya karena belakang ini tol. Ini saya bawa ke tempat ini sebenarnya pembuangan sampah sih. Cuman keren lah, ada pohon di belakang. Jadi ya ini motornya. Kayak kemarin saya bilang ya, udah kelihatan ya, halus tarikannya ya kan, ya nggak lagi geronjal gitu kan. Dan cuman nggak kelihatan mahal, cuman kelihatan rapi ya. Jadi itu yang saya bilang soal detailing. Dan naik motor ini seharian bikin saya ingat zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah track day gitu ya kan. Iya kan? Nah, motor ini standar, nggak ada yang dirubah di mesin ya, cuman semua skoknya sudah rebound. Jadi ya itu soal detailing hari ini. Jadi itu yang saya jelasin kemarin atau beberapa menit lalu kalau di video soal wet sanding gitu ya. Jadi jangan takut karena semua pasti bisa balik ke kondisi asal kita nggak ngawur gitu ya. Jangan ditekan terlalu keras, semuanya pasti oke ya. Jadi ya itu tips dari saya, dan karena saya percaya semua orang harusnya bisa nyoba itu untuk buat kegiatan sehari-hari di rumah ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.